Shalom Jemaat GKI Jatinegara dan Bajem Bintara di Taman Pulau Gebang. Bersyukur kalau pada hari ini kita boleh kembali lagi bersekutu di dalam Mesbah Doa Kamis 29 Oktober 2020. Kita boleh tetap bersekutu di dalam doa dan firman Tuhan. Alkitab berkata di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jemaat yang terkasih, anugerah yang terbesar bagi saudara dan saya adalah bahwa kita dipilih dari segala bangsa. Kita dikuduskan oleh darah Kristus dan dipanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar, perbuatan-perbuatan Allah. Oleh sebab itu marilah kita membawa kemuliaan hanya bagi nama Dia. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita menyanyikan lagu ini. Saudara di rumah boleh sambil bertepuk tangan ya, atau sambil mengekspresikan pujian saudara dengan suara saudara. Mari kita sama-sama puji Dia. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih
Tuhan, segala Tuhan, Dia Raja segala raja, kuasanya tetap sama. Puji Kau Tuhan, dengan kekuatan-Mu, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus, ajaiblah Kau Yesus, ajaiblah Kau Yesus. Saudara, Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang maha besar. Dia sangat layak, sangat patut untuk menerima segala pujian dan hormat. Sebab Tuhan Allah besar. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah. Ceritakanlah kemuliaannya yang segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini kita mengucap syukur kalau kita akan dilayani oleh Pendeta Hans Wisang. Pak Hans Wisang ini pernah ya dan sekarang pun masih menjadi dosen pengajar di beberapa STT, salah satunya STT Cipanas, STT Bandung, STT Amanat Agung, dan sekarang adalah STT Trinity di Parapat, Toba. Beliau juga pernah menjabat sebagai penulis, trainer, sekaligus direktur dari Scripture Union Indonesia atau yang kita kenal Panjar Pijar Alkitab PPA. Dan sekarang di bawah naungan Yayasan BEACH, ya, Yayasan Misi Bahtera Indonesia Cerah disingkat BEACH, itu menjadi member of board-nya dan sekaligus mempersiapkan usaha warung kuliner, warung nasi rempah untuk pelayanan misi. Ya, untuk lebih jelasnya kita akan mendengarkan penjelasan, mungkin ada tambahan penguraian dari biodata yang saya sampaikan oleh Pak Pendeta Hans Wisang. Dipersilakan waktunya Pak, silakan. Selamat malam, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Tadi sudah dijelaskan sedikit pelayanan kami yang terakhir ini dalam Yayasan Misi Bahtera Indonesia Cerah, itu pelayanan ke kantong-kantong Kristen yang ada di penjuru Indonesia, khususnya daerah-daerah kepulauan. Sejak 2016 kami melayani di Kepulauan Talaut untuk penginjilan ulang, walaupun di situ mayoritas Kristen, untuk pembinaan warga gereja, khususnya generasi muda dan keluarga-keluarga muda,
sambil juga melakukan pemberdayaan masyarakat, community development. Nah, pelayanan berapa tahun itu ternyata tidak cukup untuk membawa dampak yang diharapkan, ya, perubahan hidup, sehingga sebenarnya 2020 ini, masuk ke 2020-2021, kami punya rencana untuk lebih lama tinggal di sana, supaya menjadi hadir di sana, mendampingi mereka, jemaat-jemaat di sana, masyarakat, di dalam membangun kehidupan mereka, bukan hanya secara rohani, tapi dari rohani sampai kepada seluruh aspek kehidupan. Nah, itu sebabnya ketika masa pandemi COVID-19 ini membuat saya dan istri harus ada di rumah, nggak bisa kemana-mana, sementara pelayanan di sana juga tidak bisa dilakukan secara langsung. Kami diberi hikmat oleh Tuhan, apa yang bisa kami kerjakan? Di sini kami membuat namanya Warung Nasi Rempah. Satu pelayanan yang untuk menunjang misi sebenarnya. Kami diajarkan untuk berbisnis gitu ya. Seumur hidup belum pernah berbisnis sejak lulus sekolah, kuliah sekolah teologi langsung jadi hamba Tuhan. Tapi bisnis ini tujuannya adalah supaya pelayanan kami nanti di Kepulauan Talaut itu bisa sustainable. Tidak bergantung pada donatur. Dan sekaligus jadi model buat masyarakat Talaut bagaimana mengembangkan hidup potensi mereka. Sumber daya alamnya kaya dengan cengkeh, dengan kelapa, dengan ikan, dan banyak hal lain lagi. Tetapi sumber daya manusianya belum digarap dengan maksimal. Sehingga itulah yang rencananya kami kalau boleh hadir di sana nanti dengan Warung Nasi Rempah menjadi platform pelayanan kami. Di Jakarta kami belajar mengolah ini untuk bisnis, supaya nanti pelayanan kami di sana bisa jadi contoh, jadi model buat mereka. Mungkin itu saja ya, kalau enggak nanti kepanjangan menceritakan pelayanan kami. Tapi kami bersyukur, itu kesempatan yang Tuhan bukakan. Tolong doakan kami ya. Malam doa misi bisa taruh pelayanan kami di dalam hati saudara-saudara sekalian untuk bersama-sama mendukung pelayanan Tuhan. Bukan hanya di Kepulauan Talaut, ada banyak daerah-daerah kantong Kristen yang membutuhkan, sangat membutuhkan pengabaran Injil ulang, supaya di situ kekristenan sejati, ya, lalu juga pemberdayaan masyarakat karena salah satunya juga termasuk daerah tertinggal, ya, sehingga perlu dilayani di sana. Baik, saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur malam hari ini kami boleh bersama-sama di dalam malam doa misi untuk mendoakan pekerjaan Tuhan, khususnya misi yang dikerjakan oleh gerejamu di tempat ini, GKI Jatinegara. Tapi juga Tuhan, misi yang luas di seluruh dunia, di Indonesia dan dunia juga boleh menjadi pokok-pokok doa kami, karena lewat doa-doa yang dipanjatkan oleh orang-orang percaya, Tuhan akan menyatakan kuasa, Tuhan akan menyatakan pimpinanmu, sehingga pelayanan-pelayanan misi menghasilkan jiwa-jiwa yang dimenangkan kepada Kristus dan masyarakat yang diberdayakan untuk memuliakan namamu. Berkati waktu kami membaca firman dan merenungkannya, supaya tertanam di dalam hati kami bagaimana dan pentingnya berdoa bagi pelayanan misi. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa mendoakan misi? Gitu ya. Mengapa mendoakan misi? Nah, bahan renungan yang pendek yang saya sediakan ini, saya adaptasi dari satu artikel dari seorang yang berkecimpung dalam dunia misi. Artikel itu silahkan nanti browsing di internet. Judulnya adalah 4 Reasons Churches Must Pray for Missions. 4 alasan kenapa gereja harus berdoa buat misi. Pengarangnya adalah Jerry Conner, ya, tahun 2018 dia buat artikel ini dan saya coba kutip adaptasi untuk kepentingan kita bersama. Saudara, 2 tulisan atau 2 kata-kata baik yang dikutip. Yang pertama, orang yang memobilisasi gereja Kristen berdoa memberikan kontribusi terbesar bagi penginjilan dunia dalam sejarah. Kalau saudara kenal, Andrew Murray adalah seorang masa lalu yang sangat dalam pelayanan misi gitu ya. Dia mengatakan orang yang memobilisasi gereja Kristen berdoa
memberikan kontribusi terbesar bagi penginjilan dunia di dalam sejarah. Sejarah menunjukkan orang-orang yang berdoa, gereja yang berdoa, itu memberi dukungan terbesar bagi penginjilan, bagi misi ke seluruh dunia. Kenapa begitu? Karena doa orang percaya, ya kalau sungguh-sungguh didoakan, Allah mendengar dan Allah mengabulkan sesuai dengan kehendaknya tentu. Dan doa yang benar yang diarahkan untuk misi itu menjadi sangat penting. Kenapa? Karena hati Allah adalah misi Allah untuk menyelamatkan dunia ini. Gereja adalah kepanjangan tangan untuk Allah menyelamatkan dunia ini. Gereja bermisi mulai dengan mendoakan misi. Nah saudara, itu ucapan yang pertama. Ucapan yang kedua, mengapa mendoakan misi? Karena misi memberitakan Injil merupakan karya besar gereja. Ya, doa adalah mesin penggeraknya. Ya, doa adalah mesin penggeraknya. Doa membuat, bukan doa mengubah Allah ya, bukan doa memaksa Allah, tapi doa yang dipanjatkan dengan sungguh-sungguh oleh umat Tuhan. Hati Allah yang memang penuh dengan kasih itu digerakkan juga untuk memakai hamba-hambanya, dipakai juga untuk memobilisasi gereja. Kalau gereja tidak berdoa berarti gereja tidak punya semangat misi. Kalau gereja tidak berdoa, gereja tidak akan mendapatkan semangat dan kuasa dari Tuhan, keberanian untuk melayani Tuhan, untuk pergi kemana Tuhan mau utus, bahkan ke tempat-tempat yang sulit, ke tempat-tempat yang mudah pun mungkin gak mau, karena nyaman dengan gereja, nyaman dengan persekutuan, nyaman dengan ibadah, yang walaupun saat ini kita gak bisa beribadah berkumpul di tempat, ya, dan mungkin merasa kehilangan. Mudah-mudahan nanti kalau sudah waktunya kita boleh kembali, jangan sampai kita nyaman menikmati di gereja, tapi lupa bahwa ada tugas gereja bermisi. Maka doa itu menjadi mesin penggerak buat gereja, bukan hanya mendoakan misi, tapi gereja juga bermisi. Dan itu yang harusnya menjadi panggilan kita. Nah sekarang kita coba melihat 4 poin tadi ya, 4 poin yang penting. 4 alasan yang penting kenapa gereja perlu mendoakan misi. Yang pertama, kita lihat di slide yang pertama, perintah dan teladan Tuhan Yesus. Ya, kepada para murid Tuhan Yesus memberikan perintah untuk mendoakan misi, melatih mereka dan dirinya sebagai teladan. Kalau kita lihat misalnya doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus kepada para murid, ada satu frasa kalimat yang penting, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Datanglah kerajaanmu itu doa misi saudara. Kenapa? Karena kerajaan Allah ditegakkan di muka bumi ini yaitu ketika orang menyembah Allah. Menyembah Yesus sebagai Allah. Kerajaan Allah berarti Allah disembah, Allah berdaulat dan umatnya menyembah. Jadi ini penting sekali. Ya, datanglah kerajaanmu itu satu bagian yang penting. Doa yang penting. Karena doa itu mau mengatakan biarlah di seluruh dunia orang-orang menyembah Allah yang benar. Dan untuk itu kita perlu menginjili mereka. Supaya mereka mengenal Allah yang benar. Jadi ini poin yang penting. Dan teladan Tuhan Yesus juga apa? Di dalam doa Taman Getsemani, kira kita kenal semua. Ya, Yesus yang mengorbankan diri karena atas perintah Allah Bapa untuk menyelamatkan manusia berdosa. Dalam gentarnya Yesus karena dia sebagai manusia harus berkorban naik ke atas kayu salib. Sesuatu yang tidak enak tentunya, sesuatu yang tidak kalau boleh disingkirkan. Doanya Tuhan Yesus kan mulai dengan kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tetapi Yesus kemudian dengan tegas mengatakan, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Ini teladan Tuhan Yesus, menyerahkan dirinya demi keselamatan seisi dunia. Jadi inilah doa misi, ya. Inilah doa yang penting. Jadi pertama, kenapa penting untuk kita berdoa? Kenapa gereja penting berdoa? Karena perintah Tuhan Yesus dan karena teladan yang dia tinggalkan. Tanpa doa, kita nggak punya kekuatan, kita nggak punya kuasa, kita nggak bisa melakukan pelayanan misi. Kita tidak bisa berkorban untuk misi karena waktu kita bermisi ada kurban yang diteladankan oleh Tuhan Yesus dan ada kurban yang harus diberikan oleh anak-anak Tuhan, yaitu pikul salib. Dan pikul salib hanya bisa dilakukan kalau sumber kekuatan itu ada Tuhan sendiri. Ya, itu yang pertama, perintah dan teladan Tuhan Yesus. Yang kedua, kenapa kita perlu berdoa bagi misi? Karena doa menggerakkan hati. Maksudnya apa? Doa itu menggerakkan hati gereja.
hati anak-anak Tuhan, hati saudara dan saya untuk memahami hati Allah yang penuh kasih. Untuk bisa menyelami hati Allah yang penuh kasih. Untuk kemudian taat melakukan perintahnya. Kutipan dari Matius 9 ayat 37-38. Ketika Yesus melihat ya orang-orang banyak yang seperti domba tidak bergembala. Yesus mengatakan, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pekerja sedikit, tuaian yang banyak. Tuhan mengharapkan, Tuhan ingin hati-hati anak-anak Tuhan. Yang sudah merasakan kehendak Tuhan, sudah merasakan penebusan Tuhan. Untuk pergi, untuk bermisi, untuk memberitakan Injil. Jadi doa itu menggerakkan hati. Semakin kita berdoa, semakin hati kita diarahkan kepada hati Tuhan. Semakin kita berdoa, semakin kita ditolong untuk bisa taat melakukan kehendak Tuhan. Semakin kita dibukakan melihat betapa banyak jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Betapa banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan keselamatan. Mereka akan mati masuk neraka kalau tidak mengenal Injil Kristus, kalau tidak ada pertobatan. Dan sekaligus mengingatkan kita sudah dapat anugerah keselamatan. Kita harus pergi ke sana. Ya, hati yang peka kepada kehendak Bapa dan dorongan Roh Kudus seperti yang dicatat dalam Kisah Rasul 13 ketika Paulus dan Barnabas ya masih di gereja Antioquia berdoa bersama-sama karena gereja berdoa. Roh Kudus kemudian berpesan kepada gereja, utus Barnabas dan Saulus untuk pekabaran Injil, untuk misi, dan mulailah misi dari Rasul Paulus. Ya, sampai misi perjalanan Injil yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu terjadi karena gereja berdoa, ya, karena gereja peka akan hati Tuhan. Karena gereja tahu bahwa Tuhanlah yang jadi sumber misi, maka semakin berdoa, semakin mereka sadar ini pekerjaan Tuhan, ini kehendak Tuhan, semakin juga mereka mau taat kepada kehendak Tuhan. Jadi doa menggerakkan hati. Yang ketiga, mari kita melihat yang ketiga, doa membuka pintu. Doa membuka pintu-pintu di dunia untuk kemajuan Injil. Ya, kutipan dari Rasul Paulus pada jemaat Kolose, berdoalah juga untuk kami supaya Allah membuka pintu bagi pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus. Demikian juga di 2 Tesalonika 3 ayat 1, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. Doa membuka pintu. Ketika kita berdoa, kita menyerahkan pelayanan kita kepada tangan Tuhan. Kuasanya yang membackup kita, kuasanya yang mengutus kita. Dan kuasa Tuhan yang sama juga yang mempersiapkan jalan untuk pelayanan kita. Kuasanya juga yang membukakan jalan, pintu-pintu yang tertutup. Dengan kekuatan manusia, dengan hikmat manusia, mungkin tidak bisa membuka. Tetapi kalau Allah bekerja, Roh Kudus bekerja, Dia bisa membuka pintu-pintu yang ditutup oleh manusia. Termasuk pintu hati yang keras, yang membatu, yang tidak mau bertobat. Ya, dengan kekuatan manusia, dan kekuatan Allah, bukan kekuatan manusia. Kita hanya alat yang mau belajar setia dipakai. Kita hanya bejana yang dari tanah liat. Firman-Nya itu yang Allah percayakan kepada kita. Dengan pertolongan Roh Kudus akan masuk penetrasi ke daerah-daerah yang tertutup. Dengan kuasa Tuhan membawa pertobatan. Jadi kita hanya alat yang mau belajar setia waktu kita berdoa. Roh Tuhan boleh bekerja dengan leluasa di dalam diri kita maupun juga mempersiapkan pelayanan di depan. Itu yang ketiga, ya, doa membuka pintu. Doa mempersiapkan lahan-lahan penginjilan untuk siap dituai. Tapi maukah kita sebagai pekerja-pekerja Tuhan, pekerja-pekerja di ladang Tuhan, mau diperlengkapi, mau diutus, dan dengan penyerahan diri kepada Tuhan, Tuhan bekerja lebih dahulu. Ingat waktu Yesus berpesan di dalam Injil Yohanes, ya, sebelum dia ditangkap, kemudian diserahkan mati, dan kemudian tugas pelayanannya selesai, dia memperlengkapi para murid dengan menjanjikan Roh Kudus. Kalau dia pergi ke sorga, Roh Kudus akan turun hadir di dalam hati setiap orang percaya. Roh Kudus punya fungsi selain di dalam hati orang percaya, salah satu fungsi yang penting adalah menginsyafkan dunia akan dosa. Menginsyafkan dunia akan kebenaran, menginsyafkan dunia akan penghakiman. Itu pekerjaan Roh Kudus. Kalau kita berdoa,
Roh Kudus dengan leluasa mempersiapkan hati-hati orang yang kita akan layani. Itu yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat. Yang keempat, doa memberdayakan. Ya, doa memberdayakan. Kuasanya akan dialirkan lewat kita untuk kita bisa jadi saksi Tuhan. Yesus berkata, ketika mengutus para murid yang masih awal, ya Yesus memilih para murid di Matius pasal 9, pasal 10, lalu mengutus mereka berdua untuk memberitakan Injil, masih sebagai murid yang baru belajar, ya. Mula-mula belajar bersama guru, kemudian diutus untuk coba sendiri dengan janji penyertaan Tuhan. Tuhan mengatakan waktu kamu mengabarkan Injil, waktu kamu melayani Tuhan, siap-siap ada penganiayaan, siap-siap ditolak, siap-siap ada tantangan dan kesulitan. Tapi jangan khawatir. Jangan khawatir kalau kamu dipaksa untuk bungkam atau kalau kamu diminta pertanggungjawab, jangan khawatir. Kenapa? Pada saat kamu diminta pertanggungjawabkan, Roh Kudus akan menolong kamu. Ya di situ dikatakan jangan kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Karena Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Kenapa doa penting? Karena doa, penyerahan kita kepada Tuhan akan memberdayakan kita. Roh Kudus akan memberdayakan kita, memberikan hikmat, memberikan kepekaan, memberikan keberanian untuk berkata-kata dengan tepat. Ya kita tengah sanggup dengan hikmat kita untuk bagaimana membuka jalan. Seperti tadi ya, poin ketiga, membuka pintu. Tapi Roh Kudus punya kuasa, ya, mengalirkan kepada kita, menyatakan bahwa kita memang hamba-hambanya. Efesus pasal 6 ayat 19 dan 20, ya, agar dengan keberanian aku memberitakan Injil, rahasia Injil. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya. Doa memberdayakan. Doa membuat kita diperlengkapi. Doa membuat kita dapat kuasa dari Allah untuk melakukan pekerjaannya. Doa membuat sesuatu yang mustahil bagi manusia, tapi karena Allah, bagi Allah tidak ada yang mustahil, semua bisa diselesaikan. Ya, nah ini yang penting, pemberdayaan. Tentu waktu kita berdoa, minta pemberdayaan dari Tuhan, kita juga siap untuk diajar, dilatih, diberdayakan, dilatih, didisiplinkan, supaya kita bisa dipakai Tuhan. Semakin kita berdoa, semakin peka kepada kehendak Tuhan, semakin Tuhan boleh pakai kita, bentuk kita dan utus kita, dan kita akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tentu sesuai dengan cara Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, doa memberdayakan. Doa yang terakhir saudara, bukan poin yang kelima tapi sebagai penutup. Doa yang melahirkan misi itu contohnya sekali lagi di Kisah Para Rasul. Ya, kita melihat bagaimana Kisah Para Rasul, ya, yang sebenarnya lebih tepat disebut sebagai Kisah Roh Kudus. Ya, karena di situ di Kisah Para Rasul memang gereja berdiri karena pekerjaan Roh Kudus. Ya, Roh Kuduslah yang membimbing gereja untuk berkarya di dalam dunia ini dengan misi mulai dari Yerusalem, ya, terus sampai ke ujung bumi. Samaria, Kaisaria dan Yope itu adalah titik-titik kalau kita belajar Kisah Para Rasul, ya, bagaimana gereja berkembang dari kota Yerusalem secara sempit hanya kepada orang Yahudi, tapi kemudian menyebar ke Samaria, lalu ke Kaisaria Yope, itu secara urutan di dalam Kisah Para Rasul, dan kemudian ada gereja di Antioquia, di mana Paulus dan Barnabas menjadi orang-orang yang diutus, boleh dikatakan secara formal pengutusan misionari yang pertama itu terjadi di gereja di Antioquia. Ya, jadi doa, semuanya karena apa? Karena ada doa yang dipanjatkan sesuai dengan perintah Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga. Dia mengatakan tinggal di Yerusalem, berdoa karena nanti Roh Kudus akan turun dan memberikan kuasa. Maka kita melihat para murid berdoa di Yerusalem. Setelah kenaikan Tuhan Yesus ada waktu kira-kira 10 hari sebelum hari raya Pentakosta orang Yahudi. Tapi justru di hari raya Pentakosta itu Roh Kudus dicurahkan kepada gereja perdana, kepada para rasul, kepada para murid perdana, dan gereja langsung menerima kuasa yang memberdayakan mereka. Kuasa menerima, memahami isi hati Allah. Pintu dibukakan. Ingat waktu Kisah Rasul pasal 2, orang-orang Yahudi diaspora yang berada dari daerah-daerah di luar Yahudi, di luar Palestina, datang berkumpul di Yerusalem.
untuk berdoa kepada Allah mereka dengan pemahaman yang lama. Tapi mereka mendengar khotbah Petrus yang diurapi Roh Kudus, dan mereka kemudian percaya Tuhan Yesus. Sebagian mereka jemaat Yerusalem yang kemudian jadi jemaat mula-mula gereja perdana, tapi sebagian lagi mereka adalah penduduk dari luar daerah Yerusalem, dari negara-negara yang jauh. Mereka pulang dan mereka membawa berita Injil itu. Ya, jadi ini pintu yang dibukakan. Kuasa dinyatakan, pertobatan baru, ya gereja yang peka akan isi hati Allah, ke dalam konsolidasi, keluar mengutus dalam pelayanan misi. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus, kita gereja yang berdoa. Buktinya malam ini kita ada, walaupun di rumah masing-masing kita berdoa. Dan ini bukan sesuatu yang sesekali, bukan? Ini sesuatu yang kita gerakan. Bukan suatu rutinitas juga, tetapi satu kesadaran bahwa dengan doa kita, ya kita sedang melayani Tuhan. Dengan doa kita, kita semakin peka akan isi hati Tuhan. Dan kita belajar mendapat kekuatan, dapat kuasa untuk diutus Tuhan. Apakah saudara mau menjadi pendoa-pendoa bagi misi? Lebih daripada itu, apakah saudara siap ketika saudara berdoa, Tuhan berkata, engkau kuutus untuk pergi. Siapkah kita? Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena malam ini kami mendengarkan suara Tuhan lagi lewat pemberitaan firman Tuhan, bagaimana doa orang percaya yang didoakan dengan sungguh-sungguh akan membuat kami yang berdoa semakin mengerti isi hati Tuhan. Untuk tahu bahwa Tuhan mengasihi dunia ini dan Tuhan ingin menyelamatkan dunia ini. Dan kami adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, gereja yang sudah mengalami anugerah keselamatan. Yang tidak boleh tinggal diam menikmati berkat Tuhan, tapi melihat dengan mata Tuhan, mengasihi dengan hati Tuhan, dan melangkahkan kaki kami dan tangan kami bekerja demi Tuhan, demi Injil Tuhan diberitakan, supaya orang-orang di luar sana juga boleh mendapatkan anugerah keselamatan. Kami berdoa Tuhan, supaya bukan hanya gerakan-gerakan misi yang diselenggarakan oleh gerejamu di tempat ini, ataupun badan-badan misi yang lain, gereja-gereja yang lain Tuhan. Tapi supaya kami terlebih dahulu disadarkan bahwa kami juga adalah misionaris-misionaris yang Tuhan mau pakai. Mungkin Tuhan mau utus kami di lingkungan kami sendiri. Mungkin Tuhan mau pakai kami di tempat-tempat yang lebih jauh. Mau pakai di tempat-tempat di kepulauan Indonesia ini Tuhan, yang banyak pulaunya, banyak tempat-tempatnya, banyak daerah yang belum mendengarkan berita Injil, bahkan di kantong Kristen pun membutuhkan Injil. Tapi bahkan juga mungkin Tuhan mau pakai bahkan keluar dari negara kami. Kami sadar Tuhan tidak mudah untuk menjadi pelaku misi, karena memang ada harga yang harus dibayar. Namun doa yang dipanjatkan dengan tulus terbuka kepada Tuhan, memberikan kepada kami kuasa, memberikan kepada kami pemberdayaan, memberikan kepada kami mata yang melihat dengan mata Allah sendiri. Jiwa-jiwa yang menantikan uluran tangan kasih Allah lewat anak-anakmu, lewat gerejamu, lewat kami. Tuhan, suara manusia berhenti bicara, kami mohon suara Roh Kudus bicara terus. Biar gerejamu di tempat ini sambil berdoa bagi misi, terus juga mau dipakai Tuhan, diutus oleh Tuhan, bayar harga demi Tuhan, diperlengkapi supaya memiliki kualitas pelayanan yang baik dan siap untuk mengabarkan Injil. Di tempat yang dekat sampai di tempat yang jauh. Bapa di sorga, terima kasih. Berdoa untuk gerejamu, walaupun situasi saat ini tidak memungkinkan kami pergi jauh-jauh. Situasi di tempat ini bahkan untuk ibadah di gereja pun masih belum bisa. Tapi biarlah hati kami digerakkan dulu, lebih dahulu Tuhan. Dan doa-doa kami dipanjatkan terlebih dahulu. Dan ketika Tuhan berbicara secara pribadi kepada kami, baik secara personal di dalam hati setiap jemaat maupun secara komunitas gerejamu di tempat ini, kami siap untuk taat dan melakukannya. Kami mungkin bisa menginjili lewat forum-forum sosial media yang kami miliki Tuhan. Tapi nanti waktunya mungkin kalau sudah siap kami akan pergi ke tempat-tempat yang Tuhan akan utus. Tuhan terima kasih Engkau menolong kami semua. Engkau berbicara di hati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.
Jemaat yang terkasih, setelah kita mendengarkan penguraian pemaparan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah kita dengan segenap hati meresponi dengan nyanyian Tuhan ini tugas kami. Biarlah lirik syair dari nyanyian ini juga menjadi komitmen niatan kita untuk melayaninya dan sesamanya. Paling tidak mulai dari mendoakan pelayanan misi ini. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu dengan kesungguhan hati. Berikan pada kami, Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kumiliki. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. doa berkat akan disampaikan oleh hamba-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa meminta berkat untuk kekuatan bagi kita untuk melayani Tuhan dengan misi kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, agar kamu dapat terjun ke dalam pelayanan misi, membawa jiwa-jiwa pulang kembali kepada Tuhan Yesus, mengalami kasih karunia-Nya, mengalami kasih Allah dan dipersekutukan dengan gereja oleh Roh Kudus untuk dapat dipakai memberitakan Injil kembali kepada dunia yang membutuhkan anugerah keselamatan itu. Amin. Jemaat Tuhan, jemaat yang terkasih, ibadah mesbah doa online pada malam hari ini selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.